program ini tuh gali-gali itu apa sih kayaknya? Bisa dijelasin nggak sih? Gali-gali itu sebenarnya obrolan warung kopi lah, jam malam. Kan sebenarnya sudah digongkan dari Maret 2025 sama Kang Deddy, cuman diberlakukannya nanti tanggal 1 Juni. Bulan Juni berarti. Mirisnya itu SD bahkan SD. kelas 4, kelas 5 itu udah cari-cari apa sebutannya, jati diri ya, istilahnya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Radar Cianjur di program Gali-gali. Gali apa tuh? Gali informasi dalam bingkai jurnalistik. Mantap. Oke. Bahas apa nih, Dep? Sekarang, Dep? Ini Teman-teman ada yang kita- kedua ya? Udah kedua ya? Iya, kedua ini. Pertama-tama kita perkenalan dulu dong. Oh iya, perkenalan. Perkenalkan nama saya Depa Sakti. Di sini sebagai editor Radar Cianjur, dan sebelah saya ada yang baru nih. Baru mukanya atau baru apa ya? Baru muncul di Iya. Radar Cianjur. Perkenalkan, nama saya Nandang Kurnaidi, di Radar sebagai redaktur pelaksana Radar Cianjur. Dan tentunya dengan Dengan Bapak Yas. Dan Kang Yas ini sebagai. sebagai pemimpin redaksi Radar Cianjur. Sebelum kita mulai nih, banyak yang nanya nih. Sebenarnya program ini tuh gali-gali itu apa sih kayaknya? Bisa dijelasin nggak sih? Gali-gali itu sebenarnya obrolan warung kopi lah. Obrolan ringan, santai, tapi memang melihat peristiwa yang sedang terjadi. Kayak sekarang kita akan membahas soal jam malam. Oh, yang ini kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy, Bapak Aing lah, Bapak Aing. Nah, memang program gali-gali ini dikonsepkan pada pemberian tanggapan kita, lalu harapan-harapan ke depan, sekaligus juga memberikan gambaran bagi stakeholder, bagi pemangku kebijakan, bagi siapapun itu yang memang berkecimpung di program atau peristiwa atau kebijakan-kebijakan tertentu. Tapi tetap dalam bingkai jurnalistik gitu, Kang Dep, Kang Nandang. Jadi nantinya gali-gali ini akan tayang setiap hari Minggu jam 7 malam. Jam 7 malam. Jadi seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Biar gak kelewat harus di-subscribe dong. Oh iya. Subscribe Subscribe di dan sini. Di sini. nyalakan loncengnya dong. Biar PR editor ini. Saya nunjuk di sini aja deh. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Di episode kedua ini berarti ya, kita akan membahas jam malam yang tadi sudah diomongkan sama Kang Yas. Jam malam ini sebuah kebijakan baru dari sang gubernur Kang Deddy Mulyadi. Menurut Kang Yas, bagaimana kebijakan tersebut? Jam malam itu tujuan besarnya adalah untuk mengurangi, Kang Nandang, mengurangi kegiatan-kegiatan, aktivitas negatif pelajar. Jadi memang pelajar itu bagi beliau adalah tugasnya belajar. Bagaimana bisa belajar kalau jam tidurnya kurang misalkan? Bagaimana bisa belajar kalau misalkan kerjanya main game atau nongkrong? Makanya dikeluarkanlah pembatasan jam, yaitu dari jam 9.21.00 sampai pukul 04.00. Boleh keluar sebenarnya, Kang Nandang. Boleh. Jadi kalau pelajar mau keluar, boleh. Biasanya sih satu, karena ada izin dari orang tua atau wali. Ya kan, siapa tahu juga ada yang tinggalnya nggak sama orang tua ya, dengan sanak saudara atau ini. Nah, atau ikut kegiatan positif lainnya, misalkan di sekolah ada olahraga, kegiatan keagamaan gitu, atau di tempat tinggal. Intinya harus tahu sih orang tua. Jadi kalau orang tua sudah kasih lampu hijau, kasih surat izin, jalan aja, nggak apa-apa. Berarti jam malam ini juga bisa disebut antisipatif atau antisipasi atau pencegahan kenakalan remaja, begitu Pak Yas ya? Iya, Dikategorikan. betul. Karena memang tidak sedikit ya remaja-remaja Gen Z lah kalau bisa dikatakan ya. Gen Z ini ada aja lah yang tanda kutip artinya ya nakal, mungkin
mungkin karena melihat itu juga Bapak Aing, Bapak Manesa, Bapak Aing itu mengeluarkan regulasi ataupun kebijakan seperti itu, karena tidak mungkin Bapak atau Gubernur Jawa Barat belum ada persoalan sebelum adanya kebijakan, pasti adanya persoalan dulu di lapangan gitu Kayaknya udah numpuk saking banyaknya. Misalkan si Kang Deddy ngelihat anak-anak di Jawa Barat misalkan, saya tidak mengesampingkan atau mengkhususkan satu daerah, misalkan anak pelajar ada yang nakal ya, tidak. Misalkan dia melihat kok anak-anakku ini, ayo anak-anakku, katanya kan, mungkin ada yang nakal, ya mungkin karena empati dia, Kang Deddy melihat ini, dikeluarkanlah kebijakan jam malam. Kan sebenarnya sudah digongkan dari Maret 2025 sama Kang Deddy, cuman diberlakukannya nanti tanggal 1 Juni bulan Juni berarti. melalui surat edaran kan, surat edaran gubernur. Nah ini kan bagus sebenarnya, Kang Deddy itu merancang sesuatu, akan menerapkan sesuatu itu kan ada dasarnya. Iya kan, makanya jam malam itu ada istilahnya Pancawaluya. Panca itu 5 ya? 5 seperti Apa Pancasila, 5 sila kan. Nah, waluya itu kan bahasa Sunda ya Kang Nandang ya. Sunda. Artinya Ya ada 5 kebaikan lah. 5 Jadi kebaikan. kalau Pancawa itu, kalau nggak silap itu di situ ada bager, bayar, bener, cager, pinter, dan singer gitu. Kalau bahasa Sundanya. Ya, kalau bager itu berarti baik ya. Baik. Pinter, pintar. Kalau apa tadi? Cager. Cager sehat. Baik itu sehat jasmani yang tadi Pak bahas ataupun rohani. Ketika banyak main game, akhirnya tidak sehat dan tidak bisa belajar. Terus apa tadi? Cager. Cager udah sehat ya. Bener. Bener itu yaitu benar. Jadi kelakuan yang benar mungkin ya di situ. Terus ada singer. Singer itu kreatif. Gimana mau anak kreatif kalau anaknya keluyuran malam terus? Gimana anak mau belajar kalau nggak ada waktu untuk belajar? Jadi singer teh bukan penyanyi ya. Singer tuh memang jarang ya yang denger ya kalau singer. itu bukan gantungan juga. Oh, hanger itu. Hanger. Jadi emang jam malam ini selalu diidentikan dengan hal-hal negatif ya. Seperti ya kalau kebiasaan kan, kalau kita ngeliat jalan-jalan yang lagi nongkrong ya pasti main game gitu kan di pinggir jalan tuh, di warung-warung gitu kan. Terus ada juga yang minum-minum gitu kan sambil ngobrol sama teman-teman gitu kan. Seperti itu, sepertinya kebijakan ini baik gitu ya. Tapi kalau tidak salah tuh kebijakannya itu sudah sering dari tahun-tahun sebelumnya pernah ada gitu, kebijakan seperti itu. Tapi apakah ini akan berhasil gitu ke depannya kebijakan ini? Iya, makanya kan Kang Deddy Mulyadi itu menginstruksikan kepada segenap kepala daerah baik kota maupun kabupaten untuk menindaklanjuti. Di Cianjur, Kang Nandang, ya. Pak Bupati, Pak Dr. Wahyu itu bilang mau membentuk tim. Khusus gitu ya mungkin mayoritas atau didominasi anggotanya oleh Satpol PP. Kan koordinasinya dengan yang lain bisa. Dengan Polres, mungkin dengan Kodim, dengan beberapa mungkin pemerhati sosiolog juga bisa. Nah, Dr. Wahyu memang sempat mengungkapkan itu. Dia bilang kan di edisi koran kita hari apa ya, memberikan dukungan penuh. Kemarin loh, nggak salah ya. Semacam itu peran orang tua itu sangat penting juga. Nah, ketika anaknya mau keluar, misal kan jam 21 ya kebijakan itu, jam 21 hingga jam 4. Ya, larang gitu. Jangan sampai anak keluar itu ya udahlah, cuek gitu. Yang pada akhirnya yang dikhawatirkan ya pergaulan remaja yang tanda kutip, mending yang tadi main game. Bukan mending lah, ya maksudnya kategorinya tidak pidana ya. Yang dikhawatirkan itu tindak pidana. Seperti adanya sekarang banyak geng motor. Nggak sedikit loh. Geng-geng motor itu kalangan-kalangan remaja pada ikut, Pak Yas. Gitu. Sudah beberapa kali diberitakan sama wartawan kita dari Cianjur juga itu. Mirisnya itu SD bahkan SD. Kelas 4, kelas 5 itu udah cari-cari apa sebutannya, jati diri ya istilahnya apa ya? Cari-cari pengalaman, nongkrong, bersedia diajak sama yang lebih tua, SMP atau SMA, akhirnya mencelakai
orang lain itu kan. Kalau ini apa? Apakah ada sanksi untuk pelajar itu jika kedapatan keluar malam gitu ya? Nah, ini kan juga sebenarnya belum dijelaskan secara detail oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Tapi memang sempat ada angin berhembus, memang akan ada pembinaan. Nah, itu kan juga belum dijelaskan secara detail. Pembinaannya seperti apa? Apakah dimasukin ke barak lagi gitu? Berarti berkesinambungan ya. Iya. Barak terus gitu ya. Jadi apakah seperti itu sanksinya, pembinaannya, atau dipanggil di sekolah lalu orang tua dipanggil atau menandatangani sesuatu, itu kan tidak tahu ya, teknisnya tidak dijelaskan secara rinci. Mereka melakukan kenakalan atau mungkin kejahatan apa gitu. Mungkin itu perhatiannya ya kalau untuk Polres Cianjur, dan mungkin yang lain koordinasi, mungkin Polres Cianjur kan tetap dijalankan kan dengan APH yang lain gitu. Mungkin itu Kang Dep. Jadi kita tunggu aja 1 Juni nih. 1 Juni ya, berarti 1 Juni itu iya bentar lagi. Juni. udah mulai Juni ya, berarti udah mulai disahkan kebijakannya. Jadi buat para pelajar dimohon ya, ini untuk ya di rumah aja lah gitu ya, malam-malam ya. Nonton TV, nonton apa sih yang ramai itu jam 9? Nonton belajar lah. Ya belajar, nonton TV ya, apalah itu kegiatan yang positif lah gitu. Tapi kalau nongkrongnya dalam rumah gimana ya? Misalkan janjian nongkrong dalam rumah tidak terlihat gitu di pinggir jalan. Kalian harus menyayangi orang tua kalian. Bagaimana orang tua kalian berupaya untuk membesarkan kalian, dan harapan orang tua kalian yakin kalian itu ingin sukses, kalian itu ingin benar. Memang kadang prosesnya itu nggak enak. Saya pengen nongkrong tapi nggak boleh, kesel kan, kita kesel. Tapi ketika sudah melewati itu biasanya kita mensyukuri, terbiasa dan mensyukuri. Misalkan untung saya waktu itu nggak begini atau nggak begitu gitu. Seperti itu, semoga kebijakan ini membuahkan hasil dan membuat pemuda-pemuda Jawa Barat khususnya menjadi cerah, Ya, menjadi harapan bangsa. saya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast dari Cianjur gali-gali. Gali apa tuh? Gali Informasi dalam bingkai jurnalistik. Mantap. Jangan lupa di subscribe dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.